Selamat datang di Hobipa Podcast. Keren. Kembali lagi dengan bangun dong. Bangun. Oh, Bangun. dia soalnya pakai piyama. Betul. Makanya dia Lu pakai tertidur. lama. Hah? Tapi suasana studio lu memang suasana buat tidur sih, kayak lampu tidur, Enak ya. vibes-nya. Sementara Wah, Igo ya sumpah. ada wah gila. Iya. Beuh. Habis olahraga. Ototnya bang. Habis olahraga nih bro. Olahraga apa lu hari ini? Olahraga apa lu? Enggak, maksudnya minggu ini gue olahraga. Minggu ini lu olahraga. Oke. Malam ini ikut gak lu Apaan lagi? olahraga? Biliar. Bukan. Apa? Apa Badminton. yang setiap hari Jumat kita lakukan? Badminton. Lu udah Gak bolos lu kemarin. Lu bilang bisa. mau ikut. Enggak, anak gue lagi demam cuy. Oke, berarti anak-anak demam diwajarkan. Alasan minggu lalu apa? Minggu lalu gue bilangnya apa ya, nggak bisa ikut deh. Lu gak ngomong. Lupa gue. Pokoknya gak ikut aja gue. Kayaknya nggak bisa gitu. Padahal lu di antara kita bertiga nih, lu yang paling olahraga, binaragawan. Gue Lu yang paling binaragawan nih. Gak bisa gue, dia lagi demam. Jadi Ya diwajarkan hari ini. minggu depan gue ikut. Tuh aja. Lu dengar? Let's- Lu dengar tuh? Kalian semua mendengar kalau dia nggak ikut, Ada taruhan hukumannya. ya? Ada hukuman nggak? Ada hukumannya nih. Akyong Lah Denda. ke gua. Akhirnya nenda. Akyong Setuju. Setuju. Setuju gua. Enak banget. 500.000 rupiah dikirim ke gua kan? Ya. Ya, oke. Enak banget lu. Oke, hari ini kita sempat pernah sampaikan dalam video bahwa kita minta cerita dari kalian supaya bisa kita bahas di podcast ini, dan gua sudah mendapatkan satu cerita yang menurut gua cukup menarik untuk dibahas nih, teman-teman. Ya, kalian siap ya? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, Mm-mm. Mamang mau makan dulu tuh. Sebelum kita masuk ke dalam Ya, videonya, kalian gua yang lagi minum dulu nonton, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini. Dan untuk sekarang, media untuk kalian cerita mungkin baru dari DM Instagram dulu ya. Tapi Ya. DM Instagramnya ke Home Pimpa kalau bisa. Terserah mau ke Homepage boleh atau ke Instagram pribadi kita boleh. Karena nanti kita lagi pikirkan cara yang lebih mantep lagi untuk kalian bercerita, sharing pengalaman hidup kalian, atau kalian lagi ada keluh kesah apa. Untuk sekarang lewat DM Instagram lah. Mau ke Instagram Home Pimpa, ada di description boleh. Instagram kita boleh. Kalian sharing apapun itu. Kita menjadi tempat cerita lah. Kita bercerita bersama, membahas, Bertukar pikiran, ya pikiran kan? bersama di channel Atau ini. kalian juga boleh. Curcol. Kalian bisa komen di bawah deh, paling enak metodenya menurut kalian buat sampein cerita lewat apa? Coba tulis di komen. Oke, Jadi oke. kira-kira udah siap belum kalian untuk mendengar cerita nih? Siap. Emang udah ada? Udah ada. Sudah dipersiapkan? Sudah saya persiapkan. Siap gerak. Salah. Tegak gerak. Itu bukan siap gerak. Oh iya, Siap goblok. gerak gini ya? Gue lupa, gue juga gerak lupa. gini. Oh ini hormat deh. Ini Ya, hormat salah gue. gerak itu. Salah. Iya. Gue juga salah lagi. Oke. Jadi gue punya cerita kali ini. Ini bisa berlaku untuk general ya. Jadi ini dari Wanz ya. Dari siapa? Bang Wanz. Wih. W-A-N-Z. Wanz. Keren. Ini nama keren nih pasti nih. Pasti namanya Irwan nih. Ya, jangan. Oke. Kalau enggak one. Iya memang itu namanya Wan. Ya. Ya. Satu. Bang, aku mau curhat nih. Semoga dibaca. Bang, lu pernah gak sih pengen banget kejar impian lu, tapi gak disupport dari keluarga, orang tua, dan lain-lain? Gimana bang? Aku butuh saran, aku harus ngapain? Aku sudah sampai kena mental. Gara-gara aku gak disupport, dibilang anak gak guna. Padahal di satu sisi sekarang yang dia lakukan streaming. Tapi gara-gara orang tua ngomong kayak gitu, gue jadi kena mental bang. Gimana bang solusinya? Tapi ini kita bisa bahasnya bukan cuma karena dia kerja streaming ya. Iya. Banyak juga teman-teman gue yang Iya.
kerja apa juga Apapun ada itu. yang ditentang sama orang tuanya gitu Betul. loh. Oke. Nah, coba dari gue dulu deh. Mungkin Lu ini udah siap kayaknya. ini ya. Gue kemarin menyempatkan diri nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Ini mungkin Akyong juga harus nonton menurut gue. Our Blues. Bukan. Bukan. Ngeri-Ngeri Sedap tuh film Indonesia. Ada lagi tayang di Nah. bioskop. Gue menyempatkan diri nonton karena menurut gue ini cukup. Itu film horor bukan? Anjing, film keluarga bangsat. Kagak. Oh, habis judulnya ngeri-ngeri sedap. Nah, ini menurut gue karena Akyong pernah cerita dia dengan keluarganya yang cukup keras segala macem. Menurut gue ini cocok untuk Akyong. Tapi film ini memang relate untuk bukan cuma yang keluarganya keras gitu, yang santai pun juga cocok. Nah, di Ngeri-Ngeri Sedap itu juga diceritakan filmnya ini nih. Pokoknya intinya orang tua menentang pekerjaan anak karena gengsi. Anak ini artis. Tapi enggak, lo harus jadi PNS. Lu jangan bikin malu keluarga kita. Lu kenapa ngelawak depan TV lu? Aku kan pernah cerita kan kalau di keluarga dia seperti itu kan. Mau lu kaya dari artis pun keluarga tuh gak seneng. Nah mungkin ini relate sama yang dimaksud siapa Once tadi. Dia pengen jadi streamer. Tapi keluarga nggak cocok. Salah satu metodenya menurut gue nonton film ini tidak ada promosi apapun. Tapi menurut gue ini film bagus banget. Dan makanya sampai 2 juta penonton. Ini rekor, salah satu rekor baru. Film yang isinya komedian tapi tidak ada komedi sama sekali. Dan menangis nonton itu. Gini. Ini kalimatnya bagus banget sih. Ini banyak yang nangis di scene ini nih. Bahagia orang tua itu ketika anak bahagia kan? Iya dong. Masa nyokap lo gak Bisa seneng lo jadi. bahagia? Bukan bisa jadi, 100% Bisa akurat. Gak mungkin enggak. Sorry nih. Tapi gue Tergantung. pernah ketemu orang tua yang tidak seperti itu. Tergantung. Boy. Ada, ya tergantung gue. Sifat manusia, Sifat manusia tergantung. Nggak bisa Makanya dia nggak sama, tahu. nggak bisa sama. Enggak. Ada yang memang orang tuanya harus bahagia, baru dia bahagia. Ini udah kodrat, ngomongnya udah kodrat orang tua. Iya, ada. Orang tua lahir nih. Enggak, maksudnya kita nggak tahu sifat orang gitu loh, ngerti nggak lo? Iya, maksudnya ini kan Iya. Jadi gue nggak bisa orang gue nggak tuanya. bisa matokin orang tua Iya, akan bahagia kalau anaknya bahagia. Kita nggak tahu. betul. Mungkin di keluarga iya. di keluarga kita Enggak. begitu. Bukan ngomongin itunya. Dasar basicnya. Bukan keluarga A, keluarga ya. B, keluarga C, bukan. Yang bagusnya Harusnya. begitu. Harusnya. Bukan harusnya. Basic orang tua. Makanya di film itu dikasih tahu. Orang tua harusnya bahagia Ya. ketika anaknya bahagia. Iya, seharusnya. Nah, Gitu. Jadi gua ya. nggak ngomongin keluarga siapa nih. Persetan juga nih kan. Ya, Ya? Nah, ini kalau misalnya anak lu bahagia, orang tua tuh bahagia. Nah, kalau misalnya kasus si Once ini, menurut gue bisa menggunakan kalimat itu juga gitu loh. Karena gini, ini bukan menyumpahin orang tua mati ya. Tapi gini, misalnya umur orang tua 60, standarnya Indonesia 85, 95, kelar kan? Sedangkan mimpi kita nih, kita masih umur 17, ke 85 tuh masih 60-70 tahun lagi gitu loh. Ya kan? Ini bukan nyumpahin nih, tapi kita ngomongin general ya, 95 tahun itu lewat. Atau 105 tahun lah. Nah, sedangkan anak itu umur 17 ke 105 atau 95 tuh jauh sekali gitu loh. Ketika mencapai itu, misalnya kita ngikutin omongan orang tua, gue pengen bikin nyokap gue bahagia, atau bokap, orang tua lah. Gue pengen orang tua gue bahagia, ya udah, gue puasin keinginan orang tua. Amit-amit umur 95 orang tuanya lewat. Kalian masih umur 40. Nyata, pas sudah lewat, kalian akan bingung sendiri. Pegang nih, ini pasti benar. Kalian akan bingung sendiri. Karena kalian hidup untuk orang tua kalian. Ya, gue juga hidup untuk nyokap gue. Tapi, maksudnya gue bilang hidup untuk orang tua tuh, menyenangkan orang tua. Ketika orang tua kalian umur 95 atau 105 sudah tidak ada, kalian udah gak tahu hidup untuk siapa. Gitu loh. Karena mimpi kalian itu untuk orang tua kan. Padahal dalam hati kalian nih, gue pengen jadi streamer. Ini kasus si Once ya. Ya apapun itulah pekerjaannya. Tapi kita ngomong si Once ini, pengen jadi streamer. Ternyata pas orang tua umur 95 atau 105 sudah gak ada, mimpi jadi streamer itu udah gak bisa tercapai. Gitu loh. Karena menyenangkan orang tua, karena fokusnya tuh ke menyenangkan orang tua, pekerjaan yang dia ingin. Dalam tanda kutip, bukan nyumpain orang tua mati cepat ya.
Tapi kita ngomong generalnya, 105 tahun itu sudah langka sekali loh. Manusia hidup sampai 105 tahun. Sedangkan kita umur 17 ke 105 itu masih 80-90 tahun. Kalau orang tua kan udah pasti kali 2 dari umur kita rata-ratanya. Jadi menurut gua kalau misalnya kasus si Wans ini atau kasus banyak orang harus berani ngomong. Nah, ini di film Ngeri-Ngeri Sedap itu aduh, tapi spoiler jangan deh. Pokoknya di film itu intinya tuh lu harus berani ngomong. Tapi pasti berantem, pasti. Kalau lu nggak berantem atau lu nggak ngomong sama orang tua lu, sampai kapanpun hidup lu akan diatur sama orang tua lu. Karena orang tua, basicnya orang tua adalah menganggap kita anak kecil walaupun lu udah umur 30, 40, 50. Selagi orang tua lu masih hidup, lu akan dianggap anak kecil. Karena orang tua pengen anak kita menjadi apa yang orang tua inginkan. Tuh, makanya Ngeri-Ngeri Sedap. Terutama Akyong sih, karena Akyong sering cerita ke gue mendengar cerita dia. Ini sangat relate untuk Akyong. Sebenarnya nggak relate untuk gue karena gue nggak punya ayah. Kalau Akyong pernah merasakan figur ayahnya. Jadi ini dari keluh kesah Akyong sih, Akyong harus nonton sih. Itu bagus banget, nangis cuy. Kalau ini dari gue. Jadi gini. Mungkin buat Wans, di mana-mana orang tua pasti sayang sama anaknya kan. Betul. Mereka melihat ke depannya gitu. Kayak, oh anak gue dapat pekerjaan ini akan bisa nge-sustain dia di masa depan gak sih? Ini kasusnya kalau kita ngomongin streamer. Ya, gitu loh. betul. Jadi itu yang dikhawatirkan orang tua. Ini gimana nih, anak gue bisa hidup gak nih ke depannya? Itu untuk sekarang. Mungkin ketika lu udah menunjukkan hasilnya nih, kayak misalkan udah bisa mencari duit di bagian streaming misalkan, kayak kasusnya Wans di bagian streaming, udah jelas nih masa depannya, dia bisa hidup dari sini. Mungkin orang tua lu udah mulai bisa nerima itu. Tapi balik lagi, tergantung orang tuanya ujungnya. Apakah dia bisa menerima atau enggak, ya itu tergantung. Cuman yang orang tua mau pasti itu ke depannya lu akan harus bisa hidup dari pekerjaan yang lu mau. Ya, jadi setuju. Pressure dari orang tua lu itu tuh mungkin karena masih belum terlalu ngerti kali di bidang streaming, itu juga bisa Wans. Kayak gitu. Intinya betul. sih lebih ke situ sih. Kurang lebih gue juga setuju sih sama Bambang. Kebanyakan yang gue tahu tuh orang tua tuh biasanya mungkin hal streaming ini hal baru buat mereka gitu kan. Dulu pada masa mereka kan tidak ada pekerjaan streaming, tidak ada. Ya kan, pastinya kan. Nah mungkin yang dilihat dari orang tua ini mungkin, tapi gue juga memungkiri ini nggak spesifik ke hal ini ya. Tapi dari pengalaman yang gue alami memang orang tua pasti akan ngelihat apakah lu membuang-buang waktu lu nggak. Jadi kayak mungkin mereka dulu merasa penyesalan waktu muda, pernah buang-buang waktu di hal yang nggak guna gitu. Nah bagi orang tua sekarang ini masih belum guna nih. Tapi kalau lu bisa buktikin dapat uang, bisa menghasilkan, ini bisa menjadi fighting point, bukan fighting point, apa sih namanya, kayak pembuktian lu ke orang tua kalau turning pointnya kalau lu memang bisa menghasilkan ya. Tapi gue nggak mungkiri juga memang dunia streaming tuh lumayan ya, susah-susah gampang lah gitu ya. Susah sekali, bukan nggak ada gampangnya, nggak ada gampangnya. Ya tapi kalau orang yang pas dapat momentumnya ya gampang buat dia gitu. Tapi ya mungkin pas dilihat orang tua ini mungkin mereka juga mungkin research juga. Apalagi pekerjaan streaming ini susah sekali ya. Mereka lebih khawatir. Agak sulit sih, khawatir. Mungkin lebih ke khawatir nanti lu mau gimana gitu. Jangan sampai terlalu banyak buang waktu lu buat hal yang nggak bisa bikin lu hidup ke depannya, mungkin gitu. Ya, itu tapi ini tergantung si Wansnya juga. Lu bisa nggak gitu loh. Memang lu bisa konsisten, lu bisa ya pahit-pahitnya lu hadapin semua sampai menemukan titik terangnya. Ya kita nggak tahu perjalanan orang ya. Kadang-kadang ada juga sih maksudnya yang misalnya dia suka nih kerjaan sesuatu, tapi masa depannya belum jelas gitu loh. Ada juga teman gue yang buka rumah makan, emang suka masak, tapi pada kenyataannya 2 tahun 3 tahun dia bertahan, rumah makannya nggak survive. Gue nggak tahu faktor X dan Y-nya, entah kenapa rumah makannya nggak sukses, ini gue nggak bahas ya. Entahlah dia kurang promosi atau apa, gue nggak bahas. Yang jelas dia passion, dia masak, dia belajar terus. Dia masak sendiri di restorannya tapi fail gitu loh. Ya itu banyak. Fail, gagal. Nah di situ tuh dia ngerasa
ini juga kasusnya tuh agak mirip. Jadi dia awalnya orang tuanya ini punya usaha toko bangunan. Dia suruh anaknya, papa sama mama ini udah nggak punya penerus nih. Dia anak laki-laki satu-satunya. Jadi yang lain tuh saudaranya cewek. Nah, papa mau kamu terusin usaha ini katanya gitu. Saya nggak mau katanya. Passion saya ada di masak katanya gitu. Saya nggak mau usaha papa sama mama katanya gitu. Akhirnya orang tuanya berantem kan. Setelah berantem, ya udahlah terserah kamu lah. Pokoknya habis papa udah nggak mau kerja lagi, papa tutup toko ini, bener ya? Iya. Ya udah akhirnya dia dikasih modal, dia buka restoran, bangkrut. Akhirnya dia stres sendiri. Memang dia nggak nyesel bang, selama dia proses dia ngikutin apa yang dia mau itu, dia sukses seneng gitu bang. Tapi yang dia lakukan untuk buka restoran ini gila sih bang. Gilanya tuh dalam hal gini nih. Dia kan dapat warisan tuh rumah orang tuanya. Jadi orang tuanya udah nggak ada nih, akhirnya meninggal. Rumah itu digadai ke bank. Dia kemana-mana naik motor. Pada saat restorannya kolaps, dia nggak punya apa-apa bang. Ya maksudnya ya itu yang juga ditakutin sama orang tua gitu loh. Ah itu. Makanya kenapa orang tua tuh menurut gue memilih untuk kayak hal-hal yang lebih jelas. Dalam artian kayak kayak lu kerja digaji kan lebih jelas gitu loh, ketimbang kayak kita nih mau jadi streamer, lu belum tahu ke depannya bakal kayak gimana. Syukur sukses jauh gitu loh. Makanya itu yang dikhawatirkan orang tua. Ini pasti ntar bakal kepikiran nih, misalkan ntar Gil kayak si Igoy nih, Gil udah mau kerja, pasti akan kepikiran juga di Igoy. Iya pasti. Tapi tetap ini ya, sebelum memulai apapun itu, untuk Wans atau untuk teman-teman yang lagi ingin berkarir, apapun itu, pekerjaan apapun itu, tetap ngomong sama orang tua sih. Lebih baik cekcok di awal daripada lu nyesel sih. Misalnya kalau emang harus sebagai anak dan sebagai orang tua tuh jangan harus ketemu tengahnya nih. Misalnya once kayak nggak boleh jadi streamer. Nah, tadi kan gue cerita dari yang film ya. Ini yang dari pengalaman hidup gue nih yang gue share. Ini nyata nih. Gue minta ke nyokap gue kasih cuma waktu setahun. Kalau gue gak struggle setahun. Ini BTW 2015 gue di DO. Itu kan hancur tuh. Mimpi gue hancur. Maksudnya berantakan, hidup gue fucked up banget. Nyokap gue pun hancur, nangis. Anak cowok satu-satunya dan di drop out. Gak sarjana lah. Nyokap gue pun nangis. Saat nangis itu, gue sebagai anak laki-laki yang akan bertanggung jawab atas keluarga ini, ya gue langsung, lo harus gentle juga sih. Wan satu teman-teman yang lainnya harus lo ngomong gitu loh. Lo tau lah akan jadi tulang punggung keluarga lo gitu. Someday. Lo harus berani ngomong, kasih gue setahun dulu buat ngejar mimpi gue. Kalau enggak, oke, gue ikutin cara lo. Jadi jangan lo langsung, ingat ya, laki tuh yang dipegang cuma pip dan omongan gitu. Jadi kalau pip lu aja bisa dipegang, omongan lu gak bisa dipegang, menurut gue lu terlalu lemah gitu loh. Nah jadi lu minta nih, kalau gue ya, gue minta setahun. Kalau enggak gue ikutin. Misalnya nyokap gue, yaudah kamu kerja jaga toko gitu. Gue ikutin apapun keinginan nyokap gue ikutin. Tapi dalam setahun ini nyokap gue nggak boleh ganggu mimpi gue. Gue ngomong tuh, mah kasih gue setahun dong, gue mau kejar mimpi gue pengen jadi ini. Tapi yang diomongin jangan cuma omongan tai. Gue pengen jadi ini. Dilakuin. Gue lakuin, gue kayak tahu. Iya pekerjaannya tuh bukan jabatan tuh bukan naik ke atas. Ingat, seni itu jabatan tuh ke kanan dan ke kiri. Gue jelasin tuh. Kalau lu dari karyawan, lu jadi manajer, jadi direktur, naik terus ke atas kan. Seniman itu ke kanan dan ke kiri. Lu dari penulis, lu bisa jadi sutradara, ke kanannya sutradara. Bisa jadi stand up comedian. Nah, gue beberin semuanya. Kasih setahun, kalau enggak gue ikutin omongan lu. Gue bilang tuh ke nyokap gue. Akhirnya nyokap gue udah, ya puji Tuhannya 4-6 bulan gue sudah bisa ngebalikin omongan itu kayak, oke, berarti gue gak jadi ikutin omongan lu ya. Gue langsung bilang itu nyokap gue, berarti gue gak jadi ikutin omongan lu ya. Terus nyokap gue, oke, lu udah buktiin, go ahead. Itu. Nah itu dari kasus gue gitu. Tapi banyak memang kasus-kasus yang mencoba cara itu tapi tetap ngotot nih gini. Lu udah minta setahun, ternyata gagal nih lu kejar mimpi lu. Jangan lu bilang gini,
boleh nggak minta setahun lagi? Menurut gue lu udah salah. Kalau lu udah minta setahun dan gagal, ya lu fair dong, lu ikutin omongan orang tua lu. Jangan udah minta setahun lu gagal, lu masih kayak boleh nggak setahun lagi? Orang tua lu lama-lama juga kesel lah, kayak lah lu laki, lu minta mendingan setahun. dari awal ngomongnya 2 tahun. Iya, ngomong 2 tahun aja Iya, gitu. iya. Kalau minta udah setahun terus lu gagal, boleh nggak setahun lagi? Terus amit-amit setahun gagal lagi, lu ulangin terus, lama-lama nyokap lu akan, orang tua lu akan marah menurut gue. Jadi kalau udah minta setahun, lu gagal, ya konsekuensinya adalah lu harus kubur mimpi lu dan ikutin omongan orang tua lu. Tapi sebelum memulai apapun harus ngomong ke orang tua menurut gua. Itu ya kayak kita mau berangkat sekolah deh. Kita pasti pamit dong ke orang tua. Ya. Apapun itu lu harus ngomong ke orang tua lu. Jadi kayak kalau misalnya once menjadi streamer ya lu ngomong, "Mah, Pah mau jadi streamer." Pasti pertanyaan pertama, apa itu stream? Ya kan? Streaming tuh apa? Ya. Nah, lo harus jelasin banget nih once nih. Streaming tuh begini gini gini. Cara dapat uangnya gimana? Pasti orang tua nanya. Harus bisa lu detail tuh. Ada dari donasi, ada dari AdSense segala macam tuh lu jelasin. Emang agak lama. 2015 tuh kita kita nge-YouTube tuh. Orang tua tuh belum ngerti anjir. Orang tua AdSense saja belum masuk. Belum ada, jadi kayak masih bingung bedanya orang kita tua tuh tuh. kayak gini nih. Passion kita kayak misalkan Igoy, oke, gue mau nge-YouTube content creator. Gue juga passionnya ada saat waktu itu kayak masih di situ. Tapi kita masih ada kerjaan sampingan, inget kan gitu? Ya, itu ya. Tuh, jadi tetap harus diomongin baik-baik sih. Kalau memang ujungnya berantem pun, at least lu sudah mengungkapkan isi hati lu gitu loh. Kalau memang kayak berdebat keras gitu, menurut gue, ya nggak ada salahnya juga sih berdebat keras. Yang penting orang tua lu tahu apa yang lu mau, dan lu udah ngomong apa yang lu mau ke orang tua tuh jauh lebih lega daripada lu cuma, oke mah, aku ikutin omongan mama jadi ini. Padahal orang tua lu tuh nggak tahu, lu tuh pengennya jadi A gitu. Jadi apa? Ya, Dan, ngomong dulu hampir aja. Dan hampir semua orang tua ya inginnya jelas gitu loh. Ingin yang terbaik pasti. Pekerjaan lu kayak gimana itu untuk bisa ngehidupin lu ke depannya. Betul. Lebih ke situ orang tua kan. Nah ini kalau ini sih kita bertiga bisa setuju sih. Yang benar itu mungkin buat Wan saat ini, lu minta waktu ke orang tua lu buat ngejalanin mimpi lu, tapi konsisten pegang omongan lu. Gue setuju sih. Harus. Jadi misalnya lu minta lah. lu jadi sekarang yang bisa lu lakukan adalah kalaupun orang tua lu marah, lu bilang ke orang tua lu bahwa, "Mah, Pah, aku minta waktu. Kasih aku setahun 2 tahun, tapi pegang omongannya ya. Untuk jalanin mimpi lu, dan kalau pada kenyataannya mimpi lu tidak berhasil, udah saatnya lu ya ikutin sesuai dengan janji lu." Iya, karena lu udah ngomong di awal. Gue setuju. Ini solusi yang terbaik sih menurut gue untuk saat ini buat Once ya. Nah, ini ada lagi nih yang gue mau nanya nih, balik lagi ke cerita temen gue. Pendapat kalian, andaikan pada waktu tahun 2015 itu, kan ini kan kondisinya beda ya gue kalau lu ya. Kan karena pada waktu itu lu DO PEM gak ada apa-apa kan. Gimana kalau di posisinya gini nih, mimpi lu pengen jadi seniman misalnya. Di statusnya ini orang tua lu anggaplah masih ada ya. Anggap nih orang tua lu dua-duanya ada, anggap dia punya toko bangunan yang sukses. Udah pasti dapat duit. Tapi mimpi lu pengen jadi yang lain. Apa yang lu lakukan pada waktu itu? Ngomong ke orang tua gue. Bisa dibilang kasusnya 11-12 sih sama gue sih. Nah coba Bang, gue pengen lihat sisi pandang lu aja. Karena gue kan punya toko, lu pada tahu sendiri kan. Tahu. Toko itu sampai sekarang tuh gue cuman cemplungnya dikit. Masih diurus sama nyokap gue. Gue nyemplungin dikit. Tapi at least gue punya gambaran gimana sih cara kerjanya toko itu ada. Gimana cara misalkan kayak inventorinya tuh gimana sih ngitungnya, ngestockingnya tuh gimana tuh kayak gitunya. Belinya kemana aja. Ada, cuma bukan gue yang ngurus. Gue sekadar tahu aja gitu loh. Kalau mau ngomongin ini ya, gue sebenarnya pengen lepas tangan. Cuman gak bisa dipungkiri itu yang dihasilkan ada juga gitu loh. Itu yang juga bisa ngehidupin gitu loh. Ada hasilnya lah. Ada hasilnya juga. Jadi kalau gue tuh kayak, oke, gue kejar mimpi gue, tapi kan lu gak 24 hour ngejar mimpi. Lu bisa set waktu sendiri. Jadi dua-duanya ya. Iyalah, sejam 2 jam, mumpung masih ada yang ngurusin, masih ada yang ngebantuin.
Either nyokap yang ngurusin atau mungkin emang udah ada supervisor atau misalkan manajer yang udah bantu ngurusin di situ. Bisa gitu loh pelan-pelan selipin sejam buat belajarin seluk-beluknya kayak gimana. Jadi ntar akhirnya tuh kayak bisa keep running sendiri sambil lu ngejar mimpi lu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau lepas tangan total ya lu sama sekali nggak akan ngerti di dunia situ dan di bidang situ. Sayang. Lebih ke sayang. Kalau gua Karena manusia harus terus belajar terus menurut gua. Gua ngomong sih, misalnya kasusnya kayak gitu. Kalau emang orang tua gua ada toko dan udah jelas ya, masa depannya udah jelas lah. Udah jelas. Gua tetap ngomong ya pakai cara gue yang awal. Boleh nggak gue setahun dulu gue nggak ngurusin toko ini, gue jadi seniman gitu. Kayak yang nggak ada salahnya juga. Misalnya setahun. Ini ya, kan baru mau run nih. Gue baru mau masuk ke perusahaan itu kan. Perusahaannya udah jalan dong berarti. Udah. Kasih gue waktu setahun pun perusahaannya kan nggak bangkrut gitu. Karena kan gue belum nyentuh perusahaan itu. Kecuali gue sudah terlibat sebelum memulai, itu akan goyang perusahaan. Cuma kan gue belum terlibat. Jadi selama setahun itu gue minta, ya udah setahun gue mau jadi seniman. Misalnya kayak ditentang, ngapain sih lu jadi seniman gini. Ya gue kayak, ya udah ini masalahnya gue belum masuk ke perusahaan ini. Ada dan nggak ada gue, perusahaannya tetap running. Jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Kecuali gue merugikan perusahaan uang orang tua gue ya, gue rasa itu gue bodoh. Gue gagal jadi anak gitu. Nah ini kan kondisinya gue belum nyentuh. Seperak pun belum gue sentuh duit perusahaan. Jadi ada dan gak ada gue, perusahaan tidak dirugikan gitu. Jadi orang tua gue mungkin akan, udah silakan. Kan gak rugi gitu. Kalau gue udah masuk di perusahaan tersebut dan tiba-tiba gue bilang, gue mau cabut, gue mau jadi seniman. Itu bodoh. Karena duit perusahaan akan hilang. Misalnya gue bagian yang ngurusin keuangan. Karena kan anak yang paling dipercaya. Gue cabut, gue harus cari orang keuangan baru yang tidak lebih profesional dan tidak lebih dipercaya dari gue. Gue bodoh dong. Kalau belum nyentuh, gue rasa orang tua akan kasih. Kayak, ya udah. Atau misalnya debat-debat pun ya, itu alasan paling make sense. Ada dan gak ada gue perusahaan ini jalan kok gitu. Tapi ya setelah setahun, misalnya gagal, ya udah gue ngurusin perusahaan orang tua. Kalau kasusnya seperti itu. Tapi kasus temennya Akyong kan lumayan beda nih. Lumayan beda. Dia dihadapkan waktu itu gini bang. Gue masih inget tuh. Gue agak bingung karena gini. Bapak sama mamanya itu udah sakit-sakitan. Nah, jadi dia memang gitu. Mau. Nah ini jadi dia suruh pilih nih. Nih jadi ceritanya mama papanya udah sakit-sakitan, pengen pensiun, nggak mau lagi ngurus toko. Anaknya ini udah selesai kuliah setahun lah ceritanya gitu teman gue ini. Nah mama papanya bilang, ini saatnya papa serahkan toko sama lu. Tapi dia gak mau kan. Dia gak mau, dia mau kejar mimpinya. Jadi sama papanya, karena udah sakit-sakitan, udah gak sanggup jaga toko lagi, dikasih pilihan. Kalau lu masih mau terusin, toko ini gue buka. Kalau lu gak mau terusin, toko ini kita gadai, kita jual. Jadiin modal apa yang lu mau lah gitu istilahnya. Akhirnya setelah berantem itu, akhirnya dipilihlah jalannya. Dia gak mau, dia gak suka dalam bisnis bangunan. Ditutuplah toko itu, digadai semuanya, dibukalah rumah makan yang dia mau. Nah, jadi di situ dia dikasih cabang tuh karena kalau cerita Igoy kan tadi kan ada atau tanpa dia perusahaan tetap jalan nih. Ini orang tuanya udah nggak mau lagi nih. Lu ceritanya nggak lengkap. Kalau lu cerita sampai sini, baru lu tanya ke kita. Lu kan tanya dulu baru lu jelasin kan. Kalau lu jelasin dulu baru nanya, gua akan pilih lanjutin perusahaan. Nggak gini gue tadi kenapa gue nggak cerita lengkap dulu karena gue mau gini cerita ini kan pasti agak mirip nih bagian besarnya. Tapi kan pasti ada dua jalan. Satu yang perusahaannya tetap jalan tanpa anaknya, satu yang memang dipilihan pada waktu itu antara tutup atau lu buka tempat lain. Nah ini kan dapat dua-dua ceritanya, itu maksud gue. Gue lanjut sih kalau kayak gitu case-nya. Kalau case-nya kayak gitu ya. Jadi case-nya gitu nih. Jadi kan dapat dua sisi. Kalau tadi kan perusahaannya masih jalan. Iya, gue lanjutin masih ada. Orang tuanya masih sehat, masih mau ngelanjutin, masih mau bertanggung jawab. Ini sekarang kasusnya orang tuanya udah sakit. Lanjutin perusahaan lah, perusahaan keluarga. Padahal lu nggak suka nih, lu nggak demen. Lah, ngejar mimpi nggak 24 jam cuy. Buka toko bangunan jam 8 sampai jam 5. Jam 6 gue sampai jam 11 gue bisa ngerjain mimpi gue. Gak ada alasan sih buat ngejar mimpi. Gini. Kalau mungkin kalau gua bukan salah ya atau gimana ya. Let's say
bener kata Igoy, buka toko bangunan emang gak 24 jam. Lu jam 5 tutup, dan di atas jam 5 lu demen masak, kita bisa buka di depannya. Betul. Di Itu. depannya nasi goreng misalkan, or apa gitu loh. UMKM yang tidak membutuhkan modal banyak untuk membuka satu bisnis gede. That's right. Nah mungkin menurut gue karena pernah buka warung Pimpa ya. Untuk ngebuka satu bisnis yang running dalam skala lumayan besar atau medium, itu medium lah bisa ngomongin ya. Modalnya gede banget cuy. Ya. Dan untuk yang belum ada pegangan plan B, itu berat. Risky ya. Risky banget. Karena dia menutup satu bisnis yang bener-bener udah running untuk ngebuka bisnis baru yang belum tahu belum arahnya pasti kayak gimana. Ya. Belum pasti running 50-50. Sayangnya di situ. Yes. Kalau gua mungkin gua akan ngerunningin, tapi passion yang masaknya gua akan gua lanjutin misalkan malam hari jam 7 sampai jam 11. Gua mau jualan apa yang bisa gua masak nih. Betul. Kayak gitu. Sama gua sama Bang. Menarik. Pasti kayak gitu sih soalnya apa ya? Toko udah jalan, terus orang tua udah nggak sanggup ngejalanin, terus kita ngisi. Apalagi kalau misalnya toko bangunan ya kita tahu lah jam 5 udah tutup. Nah itu kan malamnya kita bisa ya udah masak atau misalnya hobi passionnya di streaming gitu. Ya udah streaming ke jam 7 sampai jam 11. Terus baru tidur, jam 8 bangun lagi, running bisnisnya lagi. Kalau gue sih akan memilih itu. Jadi waktu win-win solution banget itu. Ya, nah ini akhirnya kan kasus tadi ini gue cerita ulang nih. Anak ini sebenarnya benar kan? Gue dulu pernah kasih saran yang kayak lu bilang berdua ini. Kayak begini. Nah, gue udah pernah bilang, kenapa nggak lu udah kelar lu mau buka restoran kayak lu sewa tempat dan bukanya kan ada restoran yang bukanya sore ke malam ada kan? Ada kan? Nah, gue pernah kasih saran kayak gitu. Dia bilang sama gue, dia benci sama sekali tentang, jadi dia nggak mau belajar sama sekali tentang, karena dia nggak suka, dia nggak mau mencoba untuk mahamin bahan bangunan gitu, ngerti nggak? Kan perusahaan dia itu selain bahan bangunan bisa bikin kayak apa tuh namanya kanopi gitu-gitu loh, pakai baja ringan apa segala macam. Dia nggak suka sama sekali belajar tentang hal itu, jadi dia nggak mau tahu sepeser pun dari bisnisnya orang tua itu, ngerti nggak Bang? Agak disayangkan. Dia mau dari awal, dia memang tekun ya, gue bilang dia tekun untuk bisnis masaknya. Dari pagi dia bangun, dia tuh udah ke pasar, nyobain masak ini, nyobain masak itu, cari resep, eksperimen terus dia buka restorannya, tambahin menu baru gini. Memang dia konsisten, istilahnya apa yang dia ucapkan, dia passion kan, dia lakukan, gitu loh. Cuma dia tidak mengambil jalan ini, jadi akhirnya ditutup lah dan akhirnya terjadi sekarang. Agak nyesel sih katanya. Nyesel dia, tapi gue nggak tahu sekarang dia di mana. Udah lost contact, udah lama banget. Ya, itu tuh kasusnya. Ya, gue sebenarnya juga kalau dibilang running toko ini, ya kalau dibilang suka nggak suka ya sebenarnya nggak suka, karena itu kan emang bukan passion gue kan. Tapi lu masih mau mengalah, istilahnya masih mau coba. Nggak bisa dipungkiri lah. Itu salah satu sumber uang. Nah, yang bisa menambah. Tapi ada nih orang keras kayak temen gue. Yang ada yang bodoh amat, yang idealisnya tinggi banget. Ya masih muda kan namanya kan, masih idealis sekali. Jadi dia nggak mau dan akhirnya setelah terjadi baru nyesel gitu loh. Karena kan mungkin mikirnya kan kayak apa ya? Ini hidup gue. Enggak. Kalau maksudnya kalau di kasusnya gue tuh kayak, oke, misalkan gue streaming konten kreator gak berhasil, gue masih ada pegangan nih buat gue hidup nih at least nih. Mungkin gue mencari hobi baru lagi, misalkan gue ngapain kayak gitu. Ya itu harus wajib itu menurut gue. Ya mungkin ini udah sering banget orang ngomong lah. Jangan taruh semua uang lu di satu mangkok gitu. Itu harus banget. Jadi misalnya ini orang sering bilangnya uang ya. Cuma sebenarnya di balik kata uang itu tuh jangan taruh hobi macam-macam dalam satu mangkok. Jangan taruh apa lu dalam effort lu semua di situ. Gitu, jadi gue jadi ingat ini dulu nih, Igoy sempat ngomong ke gue. Tapi waktu itu konteksnya lagi beda.
Lu sempat ngomong kayak gini, akar itu jangan dicabut pas belum ada akar baru. Gue inget, Igo pernah ngomong gitu ke gue. Tapi waktu itu konteksnya lagi beda, bukan kayak gini. Nah jadi akarnya ini ibarat tuh udah toko bangunannya itu tuh. Dia boleh nambah akar baru. Tapi kalau akar barunya ini belum menjadi akar, yang ini jangan dicabut dulu, akar lama jangan dicabut. Betul. Kayak gitu loh. Ini bagus nih. Gue cukup Ini idealis orangnya, tapi gue cukup punya otak gitu loh. Jadi banyak idealis yang menurut gue blunder karena nggak terlalu berpikir gitu loh. Nah itu yang tadi gue pernah bilang ke Mama juga. Banyak sih sebenarnya yang sering ngomong juga, sebisa mungkin keran yang lu punya tuh banyak, keran hidup lu gitu. Satu keran lu mampet, ya lu ada keran lainnya. Nih oke, nggak gampang gini deh. Uang lu satu mampet, lu tetap bisa ngambil uang dari sini. Ya kalau misalnya lu cuma satu keran lu mampet, lu cuma punya satu nih keran lu mampet, lu nggak bisa keluarin air, dan lu nggak bisa mandi, lu nggak bisa minum, lu nggak bisa banyak hal gitu loh. Nah, sama kalau misalnya kayak case yang Akyong itu, satu belum numbuh, lu udah mau taruh ke situ lagi. Yang ini udah gede nih, udah jadi pohon. Yang ini baru kelihatan kecil. Terus lu kayak pohonnya lu tebang, lu masukin ke sini. Lu ngulang dari awal, menurut gue itu blunder sih. Jadi harus idealis tuh boleh. Gue salah satu orang idealis, tapi gue juga selalu berpikir idealis. Ya pintar-pintar lah, lu harus tahu mana peluang kayak. Oke, ini kayaknya kalau pohon yang dulu tebang, yang udah lu gede ini nih, boleh lah daunnya lo petik-petik dikit untuk taruh ke akarnya tuh boleh. Tapi kalau sampai lo tebang, sayang gitu. Petik aja dikit 3-4 daun, taruh di sini buat jadi pupuk apa segala macam biar pohonnya. Nah, repeat tuh. Ulangin terus. Jadinya akar lo tuh banyak. Jadi kalau lagi musim kemarau atau apa, satu tumbang atau misalnya ada pembangunan tol harus ditebang, daun yang jatuh tuh banyak Jadi jangan sampai ketebang, daun lo habis, nah lo udah bingung tuh. Itu yang bikin balik lagi, itu yang bikin banyak orang tua kenapa pengen masa depan anak cerah, karena takut keblunderan jiwa muda itu. Makanya itu harus kayak tapi ini nggak bisa dipungkiri ya. Anak muda itu pasti YOLO, pasti melewati tahapan itu. Itu mungkin kalian nonton umur 16 sampai 24 ya biasa ya, umur-umur yang nyalinya tuh nggak ada habisnya ya. Nah, ini bukannya kita sok tua ya, tapi karena kita pernah melewati itu, percayalah kalian tuh nggak takut sama apapun. Umur 16 sampai umur 24 tuh kalian nggak takut sama apapun. Ketika udah umur kayak 26 itu kayak kalian udah mulai, dulu gue seberani itu ya. Nah, untungnya yang udah bisa ngelewatin itu dan berhasil karena YOLO-nya, itu menurut gue beruntung. Tapi banyak loh yang gugur di keyoloan itu. Jadi yang buntung juga gitu. Buntungnya banyak. Jadi YOLO tuh udah pasti. Kita semua anak muda memang hidup cuma sekali. Lakukan apa yang kalian suka. Live what you love. Gue sampai gue tato bro. Karena gue YOLO sekali ya. Itu benar. Tapi ketika kalian blunder dan pas udah umur 26 pasti kalian kayak, anjing coba dulu gue gak se-YOLO itu, gue gak blunder. Nah case-nya kalau misalnya lu berhasil melewati tahapan YOLO itu dan lu sukses ya, pasti lu akan bilang, untung gue YOLO. Nah itu makanya harus YOLO tapi harus sedikit mikir. Jadinya meminimalisir blunder. Soalnya blunder bisa dari mana aja. Jadi ya blunder boleh tapi tipis-tipis lah. Itu harus pintar-pintar tuh. Cuma kalau yang case-nya Akyong menurut gue tuh itu YOLO sekali sih. YOLO sekali itu. Itu sangat tapi YOLO. Kenapa gue angkat cerita ini? Karena kebanyakan besar umur 16 sama 24 itu nggak ada mikir ke sana. Iya. Masih YOLO idealis parah. Ya. Istilahnya ini hidup gue, lu jangan atur-atur hidup gue. Ini pasti banyak terjadi di banyak orang pasti. Nah ini kenapa gue angkat ceritanya, karena bisa jadi pembelajaran juga. Yang gue bisa tangkap dari pembicaraan Yogi adalah idealis boleh, tapi jangan sampai lupa realistis. Benar. Itu benar sekali. Jadi yang gue tangkap itu, jadi lu mesti buka mata juga gitu. Kalau banyak hal tuh kan yang nggak harus dikerjakan 24 jam gitu.
Lu harus pandai manage waktu untuk mengerjakan apa yang lu mau. Ini hari ini pembicaraan podcast hari ini sebenarnya Igo ngomongin keran-keran nih. Sebenarnya gue yang kena nih. Kenapa? Karena keran gue sekarang cuma 1 di sini. Gue mesti mikirin keran-keran lain nih sekarang nih. Karena keran ini mampet, gue udah stres nih. Nah, gue harus cari keran-keran lain nih. Iya, tapi tadi yang Akyong bilang idealis dan realistis itu benar banget. Contoh gue ambil simpelnya nih, YouTube deh misalnya ya, konten ya. Misalnya nih, lu upload hari Senin sampai Jumat itu konten yang penonton suka. Nah, Sabtu Minggu boleh tuh para kreator idealis nyempilin konten yang penonton gak suka tapi kalian suka. Contoh game story, lu tuh suka main game story. Untuk muasin idealis lu aja, upload Sabtu Minggu. Karena Senin sampai Jumat lu udah muasin ego orang lain. Jadi gak ada salahnya Sabtu Minggu lu puasin ego lu gitu. Jadi win-win solution tuh. Idealis lu dapet, yang realistisnya dapet gitu. Itu kalau di per konten kreatoran tuh ya banyak sih, teman-teman gue juga melakukan hal yang kayak gitu. Udah mulai banyak yang kayak gitu. Jadi udah nggak idealis banget. Nah kalau Akyong harus membuka keran baru, ayo semangat, pupuk baru itu. Gue harus cari keran-keran baru. Keran baru itu. Gue suka nih pembicaraan kayak gini nih, apa namanya ya? Saling berbagi pengalaman lah istilahnya gitu. Kan si Wan sini nanya mungkin umurnya mungkin masih usia YOLO ya. Iya. Kayak tadi kasus ini gitu. Nah ini di sini kita udah dapat beberapa poin bahwa ya tadi kalau lu mau kerjaan streaming lu bisa fokus total di streaming lu, minta waktu ke orang tua lu. Kedua, kalau misalnya apa yang disuruh orang tua lu masih bisa lu sempilin di dalam kegiatan streaming lu, why not? Iya, itu ya. Ya kan? Nomor 3, manage waktu sih. Tambah manage uang. Jangan lupa. Manage duit. Karena manage uang itu dari kecil. Bukan pas lu udah kerja ya. Ini tolong nih, ini di garis bawah ini. Ini juga banyak blunder nih anak muda nih. Manage uang itu bukan ketika kalian sudah mendapatkan uang. Tapi manage uang itu dari duit jajan orang tua. Dari kalian halal banyak lah. Misalnya di jalan nemu gocap. Bisa nggak lu manage uang itu gocap jadi coba gocap nih gue tabung atau apa gitu. Ntar kalau misalnya gue butuh, misalnya mau beliin kado untuk papa ulang tahun, kan ada duit gocap yang kemarin tuh yang lu nemu di jalan. Nah itu menurut gue tuh hal-hal simple dari muda ya. Udah bisa manage uang dan waktu. Pasti ini akurat nih. Lu pas gede nanti lu sudah tidak begitu pusing dengan uang. Pasti pusing. Makanya gue bilang tidak begitu pusing dengan uang dan waktu. Karena dari kecil sudah terbiasa manage uang dan waktu. Lu mau nanya kan di jalan mana ketemu gocap? Iya, lu pernah nemu di jalan mana? Gue mau. Sumpah. Iya, gue paling mentok nemu ceban. Sumpah gue pernah nemu gocap. Sumpah. Gue 5.000 pernah 5.000. Jalan mana tuh? Jalan mana gue? Jalan mana? Gue juga mau lewat situ besok. Iya, gue mau seringin lewat sih kayaknya. Otak gue sama dia sama anjing. Gue udah lihat dia ketawa tadi. Masih bangsa nih, masih mau nanya di jalan mana nih ketemu Goban nih. Iya, gak pernah gue. Iya gue juga gak pernah sih. Itu kan perumpamaan nih. Oh, gue kira lu pernah gitu. Enggak, misalnya kayak gitu. Tapi iya, kalian merasa gak sih manage uang dan manage waktu itu adalah poin utama dari kesuksesan orang-orang? Itu tuh iya. Udah numero uno tuh. Waktu kecil kayaknya gue gak pernah kepikiran tentang manage uang sih. Gak pernah kepikiran. Oke, gue nemu uang. Let's go kita ke warnet teman-teman. Iya, betul sekali. Dapat rezeki. Gue kayak gitu. Enggak, maksudnya gue juga gitu. Masih kecilnya tuh enggak yang mungkin SMA lah. SMA kan kita udah mulai terbuka akan bisnis, akan masa depan. Justru tuh di SMA tuh. Ayo kita pergi ke warnet, bro. Uang jajan gue nambah. Ayo kita ke warnet. Kalau sih. Itu dari muda sih manage uang manage waktu tuh harus sih. Nah gini, enakin ya kalau udah manage uang manage waktu nih. Kemungkinan orang tua untuk melarang mimpi kita tuh mungkin kecil. Karena sudah terlihat basic lu, oke, ini anak memang sudah kuat fondasinya gitu loh dalam perekonomian gitu. Ya nggak sih? Iya. Kalau lu luntang-lantung nih,
udah pasti dilarang sama orang tua anjing. Kayak gue luntang lantung dulu bro. Gue luntang lantung dulu. Kata bapak gue. Gue baru memikirkan hal tentang duit itu tuh baru kuliah lah. Apa tadi lanjutin Gyong? Gue tuh disuruh apa? Kata bapak gue, ngapain lu balapan motor? Kecelakaan pulang-pulang. Bola luntung. Ya lu benar-benar luntung, bahu gue copot. Halo ini juga, ya. Case-nya mungkin ya kan memang setiap keluarga berbeda-beda. Case-nya mungkin kenapa gue bisa manage uang dari kecil. Bedanya gini ya, gue mungkin tidak seberuntung kalian masih SMA-nya gitu. Jadi bedanya itu sih. Jadi gue memang harus jualan kutek untuk makan gitu loh. Kan kalau misalnya dapat duit jajan gitu, menurut gue harus bisa manfaatin duit jajan gue untuk beli rokok, untuk apa gitu loh. Karena gue uang jajannya nggak sebanyak kalian gitu. Jadi gue kalau mau makan enak nih kayak chicken katsu gitu, gue harus jual beberapa kacamata gue dulu atau kutek dulu untuk bisa itu gitu. Kalau misalnya uang jajannya cukup, mungkin gue akan kayak kalian, ayo ke warnet. Gue mungkin akan gitu. Enggak, tadi kan gini ceritanya, kita kan lagi susah, aduh gak ada duit buat makan. Nemu duit nih jalan gocap. Saatnya makan enak gak sih? Ya. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga gue ada beberapa. Jadi ini kasusnya terjadi waktu nyokap gue tuh apa sih yang kalau kumpul-kumpul istri-istri semua itu tuh? Arisan. Nah ini jadi waktu nyokap gue arisan tuh, gue pernah diajak. Jadi ketemu sama salah satu anaknya. Jadi orang tuanya ini nih selalu ngomongin. Ini kasusnya gue udah kuliah ya. Jadi orang tuanya itu selalu ngebanggain anaknya. Dan ini kasusnya kayak gitu tuh. Oh anak gue kerja sekarang kerjanya ini. Sedangkan kan gue kan dulu kan masih nyambi jadi editor. Nyambi jadi editor kan. Tapi pas gue lagi nongkrong sama anaknya tuh kayak ya dia dipaksa gitu loh. Untuk kuliah kedokteran. Untuk ini kedokteran. Emaknya mah bangga, tapi anaknya tuh terpressure gitu loh. Padahal dia belum tentu mau, dia bilang susah. Tapi ada juga yang kayak gitu. Iya sih, ya ada sih emang ya. Makanya yang tadi di awal video ini gue bilang gitu, sebelum melakukan apapun ngomong dulu orang tua gitu loh. Kayak walaupun memang orang tuanya kayak enggak boleh, lo tetap harus jadi dokter. At least orang tuanya sudah mendengar apa yang anaknya pengen gitu. Cuma ngedenger aja, yang penting ngedenger aja. Itu menurut gue penting sih. Ya dia sih bilangnya sih udah pernah ngomongin ya. Cuma tetap orang tuanya yang kekeh. Ya. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Ada. Gue banyak nemu yang gitu kok. Iya emang banyak gitu. Orang tua yang super keras yang nggak mau denger sama sekali karena dia nganggap lu bocil. Iya. Lu nggak tahu apa yang lu lakukan. Iya gitu itu banyak. Nah makanya ya itu cuma bisa ngomong gitu. Jadi apapun alasannya, yang penting orang tua kan kupingnya kepake gitu kan. Yang penting denger. Walaupun enggak, lo tetap harus jadi dokter. Ya nggak apa-apa, lo ikutin jadi dokter. At least mulut lo kepake untuk ngomong. Jangan dipendam karena bahaya sekali gitu loh. Jangan kayak, oke orang tua gue mau jadi dokter. Oke mah gue jadi dokter. Lu cuma nurut gitu. Turutin iya. Tapi mulut lu tuh bisa ngomong gitu kayak, mah sebenarnya aku tuh pengennya jadi ini. Nggak boleh, lo tetap harus jadi dokter. Iya aku tetap ikutin jadi dokter, tapi aku cuma mau bilang sebenarnya aku tuh suka lo main game mau jadi pro player. Udah misalnya kayak pro player tai lah, tetap jadi dokter. Ya jadi dokter silahkan. At least orang tua mendengar apa yang hati lo pengen. Itu. Jangan sampai orang tua nggak denger karena mungkin gue udah jadi orang tua ya. Gue cuma pengen anak gue ngomong apapun yang dia rasakan. Apapun. Gue cuma sesimpel itu. Misalnya dia pengen ini, misalnya dalam hati gue kayak G gak begitu setuju kalau Jill jadi petinju. Misalnya Jill ngomong, aku mau jadi petinju, ya at least ngomong. Jangan kayak, enggak kamu harus jadi PNS gitu. Terus gue memaksakan itu, akhirnya Jill gak berani ngomong. Itu menurut gue kasihan gitu loh, mentalnya kan. Jadi misalnya kayak, aku mau jadi petinju gitu. Misalnya memang gak dikasih, ya at least gue udah denger, oh ternyata anak gue tuh jago loh boxing. Kayak, udah gak, kuping gue kan kepake gitu. Itu. Iya, kurang lebih yang lu mau juga gue juga sama gitu. Bahkan gue sampai pengen kayak gini, misalkan anak gue kesel sama gue nih, udah lu ngomong aja. Betul. Pak, aku kesel sama kamu. Betul. Nah kayak gitu. Gue mendingan kayak gitu. Yes.
Itu. Baru kita bahas. Ya. Ketimbang kita nggak tahu apa-apa Ya. gitu kan. Iya. Jadi apapun. Tiba-tiba dia ngambek ngapa gitu kan. Gitu. Makanya yang tadi dibilang basicnya starter tuh ngomong dulu, izin dulu sama orang tua. Sama kayak kita mau pergi segala macam kita kan izin. Jadi mau pergi aja kita izin. Masa mau menggapai mimpi lu nggak izin? Gitu loh. Kayak itu kan udah lebih berat dari lu pergi keluar rumah gitu. Jadi itu harus izin sih. Walaupun memang lu masih kecil, keputusannya di orang tua, ikutin aja kemauan orang tua. Tapi at least kuping orang tua lu tuh mendengar isi hati lu. Gitu. Kita topik hari ini sih spars. Gokil ya. Gokil ya. Gokil nih, gokil. Apalagi ada lagi nggak? Udah lu sih jemput itu. popcorn sambil ininya nyala aja udah. Iya memang nyala ini kamera. Lu orang lanjut aja sana. Apalagi ada lagi nggak yang kita mau bahas tentang ini hitungannya parenting atau apa sih? Topik ini termasuk parenting ya? Ada seminya dikit nggak sih nyentuh Semi parenting Semi ada dikit. sih. Tapi yang kita bahas sekarang nih jiwa anak muda nih lebih tepatnya. Pilihan karir masa muda. Nah, itu. Iya. Oh, tapi ini untuk closing nih. Ini udah mau closing kan? Iya. Untuk closing nih. Berarti kalian setuju gak sama live what you love sama tato gue? Nah, ini closing harus mikir nih. Antara gue. Karena? Kadang-kadang ya gue nggak memungkiri banyak keputusan yang gue ambil waktu gue muda banyak yang blunder juga gitu loh. Ya, padahal gue suka kayak misalnya gue suka balap nih. Gue suka balapan waktu muda kan. Oh, idola gue Valentino Rossi ya kan. Kalau belok tuh kaki harus napak ke aspal tuh, harus kena dikit tuh. Tapi akhirnya setelah tapi meskipun gue jatuh, gue nggak ngerasa apa gitu ya. Gue suka gitu kan. Ya gue suka waktu itu. Ya cuman akhirnya ada beberapa saat yang setelah terjadi ternyata salah ya. Nggak ada gunanya gue gitu ya. Jadi setengah-setengah. Jadi waktu kalau lu tanya sama gue versi muda, I fucking live with my life, bro. Bro. You fucking live with your life ya. Iya, ada bro. Kata fucking tuh berarti harus tuh ya. Harus ya. Harus. Penekanan tuh. Iya. Penekanan. Tapi setelah seiring dengan bertambahnya usia, kayaknya setengah deh kayaknya. Ya lu memang harus hidup dengan apa yang lu suka, gue setuju. Tapi tidak selamanya apa yang lu suka itu berguna atau ada benefit buat lu. Betul, itu betul. Ya, itu jadi setengah-setengah kalau gue. Kalau dari Bambang. Nih, ini Bambang nih seru nih. Setuju gue. Lu setuju ya sama ini kenapa ya? tatonya ya? Gue setuju sama ini. Yeah. Tapi realis tetap harus ada. Imbang. Itu betul. Sama dong ujung-ujung sama gua sialan. Lu bilang setengah-setengah. Setengah. Karena setengah imbang. Karena gini, apapun yang kita cintai itu yang membuat kita sane. Apa? Sane? Waras. Waras. Itu yang membuat kita waras. Iya. Lu jangan so Inggris deh, teman kita nggak ngerti nih sialan. Gue lupa Indonya masalahnya, sorry. Gue lupa Indonya. Apapun yang kita cintai itu yang membuat kita waras. Karena dunia itu tidak waras. Menurut gue. Ya. Ya betul sih. Ya sebenarnya sama yang Akyong bilang sama yang lu bilang sama-sama betul lah. Ya realis. Bedanya gini, Akyong juga sama Abang juga mungkin dibilang setengah-setengah juga iya. Tapi kalau bedanya kasusnya Akyong nih, yang tadi diambil perumpamaan dia jadi pembalap dan dia mengidolakan Valentino Rossi, beloknya sama nih. Ya, sama-sama nyentuh kaki. Rossi pakai armor, lu cuma dengkul langsung aspal. Ya salah. Enggak, gue pakai yang pelindung skateboard lo enggak? Yang itu skateboard. Enggak bisa. Yang di ini ya, yang di kininya itu ya, yang diikat ya. Iya, kneecap. Nah, itu makanya Bang bilang dunia tidak waras. Nah, karena ada orang kayak Akyong gitu. Jadinya realistisnya terlalu tipis. Dia mau ngikutin Rossi. Rossi kan dia dilindungi asuransi segala macam gitu ya.
Belum lagi bajunya itu yang melindungi, Mahal. nggak akan robek, Iya. beratus-ratus juta itu baju. Lu baju dari Tanah Abang. Langsungnya begitu Kan- lu. Langsung Kan cita-cita- baju kayak gini. Kan cita-citanya besok gue jadi kayak gitu. Jadi Valentino Rossi. Oke, ini Jatuh sekali celana robek. Rossi jatuh sekali celana nggak robek. gak robek deh. Itu celana SMA gue jadi setengah. Yang panjangnya jadi setengah. Nih, topik ini keren kita. Hari ini keren topiknya. Berguna. Keren ya. Berguna untuk Iya. anak muda ini. Jadi anak muda Iya. jangan Tangan kayak gitu tuh membuka baju deh gue Nggak. nungguin. ini untuk closing yang benar-benar kalimatnya harus ada kalimat penutup ya. Setuju nggak kalau kita bilang anak muda jangan kayak kita? Setuju nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gue enggak. Apa ya satu kalimat peng? Coba deh. Untuk Itu kalimat paling peng yang menurut gue itu. Idealis boleh, tapi harus lihat reality. realistis. Lu kalau mau Inggris sama Enggak, reality itu kenyataan. realita Beda. dong. Realita. Realita. Iya, tapi kan bahasa Inggrisnya reality. Ah, oke. Kan jaksel. Berarti idealis sama realita harus imbang ya. Iya. Keren sekali. Dengan akhirnya membagongkan Nah, itu, akhirnya maka ketemu. kita tutup jumpa Homipa Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homipa Podcast.